Okay, let's go. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sukses, murah rezeki dan bahagia selalu. Hari ini kita akan membahas topik yang menurut saya menarik, yaitu reaksi pelatih Malaysia dikala atlet Indonesia skateboard ini ya, olahraga yang cool banget. Di Jepang juga skateboard 5 tahun terakhir ini sangat tenar di kalangan anak-anak muda di kota khususnya, dan itu dibuktikan sendiri. Medali emas Olimpik itu direbut oleh Jepang putra putri kalau nggak salah. Itu nanti saya search, saya taruh di akhir video. Dan hal yang sangat menarik di sini adalah sikap daripada pelatih Malaysia yang sudah dilihat di intronya tadi, dan nanti saya akan tambahkan juga setelah ini. Oke, ada beberapa hal yang menurut saya sangat penting dibahas, dan ada lucunya, ada terkejut juga. Karena apa? Reaksi pelatih Malaysia ini menurut saya spontan, refleks. Without further ado, kita cek dulu cuplikan videonya ya, cuplikan videonya. Dan saya adalah seorang, di samping coach, saya seumuran hampir separuh hidup saya ya. Hidup saya, sport saya hanya water sport. Saya juga suka main bola kaki, volley. Tapi justru untuk hidup saya di water sport lebih banyak. Mulai dari Bintan, Bali dan sebagainya. Jadi kalau saya nggak surfing, saya akan main skateboard. Kalau winter saya akan mencoba wakeboarding ya, snowboard, semua saya coba ya. Ini skateboard ini akhir-akhir ini sangat tenar di Jepang. Nanti kita bahas. Ini contoh saya main beberapa tahun yang lewat, sekali-sekali, nggak pro, cuman kalau saya nggak sempat surfing, sibuk atau dingin sekali, saya akan mencoba skateboarding di taman, cuman untuk ya ngerelax, biar ngelemahin otot-otot lah, otot-otot kaki, pinggang. Alright, without further ado, check this out first. Basral Graito Hutomo tampil apik dalam babak final nomor street putra. Percobaan terakhirnya berjalan mulus tanpa terjatuh, mencatat skor 166,67 poin dari kombinasi nilai best run dan best trick. Basral finish teratas dan berhak atas medali emas. Kemenangan Basral Graita Hutomo terasa emosional, tak hanya untuk tim skateboard Indonesia. Pelatih dari tim Malaysia, Mariskan pun ikut merasakan kemenangan Basral dengan memeluk atlet tersebut usai berhasil meraih emas.
Mariskan dikenal sebagai tokoh senior dalam dunia skateboarding di Malaysia. Momen ini menunjukkan persaudaraan antar. Alright, come back lagi, kita langsung dari Tokyo outdoor. Ya, kita outdoor ini. Hari bagus sekali, what a beautiful day. Ini yang akan kita bahas apa? Reaksi pelatih Malaysia ini menurut saya sangat spontan. Refleks, biasanya di skateboard itu ya, kalau seseorang pertandingan terakhir final, orang dapat medali emas, itu seluruh peserta yang bertanding di final itu akan berlari memberi pelukan atau selamat. Jarang sekali coach atau pelatih yang ikut serta official pelatih dalam selebrasi tersebut. Tapi kalau peserta yang mengikuti pertandingan itu biasa, itu seperti tradisi di skateboard ya. Sama dengan di surfing juga, kita kalau ada yang menang semua selebrasi memeluk sang pemenang. Nah, untuk kali ini yang saya reaksi yang lucu menurut saya itu pelatihnya Malaysia ya. Itu kalau bahasa Inggris pasti banyak orang Malaysia komen-komennya sedikit kesal lihat reaksi pelatihnya. Itu istilahnya kalau bahasa Inggris dia ngomong gini, I can help myself. Dia nggak bisa membendung perasaannya. Itu spontanitas, refleks yang terjadi. Dia begitu senang. Karena apa? Ada dua hal. Saya respect aja dengan pelatih Malaysia yang satu ini. Ini contoh buat netizen Malaydes yang suka menghujat, yang suka negatif. Sudah nggak berprestasi, taunya aja menghujat. Ini contoh. Ya. Saya respect juga dengan coachnya. Dia tidak menutupi. Mungkin dia mau menutupi, tapi dia nggak sanggup menahan dirinya. I can't help myself untuk berselebrasi meskipun itu bukan atlet yang dia bina, ya. Itu lebih baik menurut saya daripada sibuk menghina, mengejek, denial syndrome, menang di cari-cari. Jelas Indonesia atlet-atlet muda dia, nanti saya bahas khusus video khusus, berbakat, banyak meraih medali, sementara Malaysia mengirimkan lebih banyak atlet yang level satunya semua turun, tapi Zong malah di bawah Filipina bisa-bisa nomor 5, nomor 6 terakhir nanti itu. Bawah Singapura, ya. Yang saya mau bahas di sini apa? Itu coach ini ya begitu. Kadang kita begitu terobsesi atlet yang kita bina untuk mencapai prestasi yang bagus, tapi nggak tercapai. Ada orang yang kita kenal, orang yang kita dekat, mencapainya ya kita ikut selebrasi. Tapi coach Malaysia ini menurut saya saya nggak marah loh. Saya nggak malah, nggak mau ngetawain dia, tapi dia just I can't help myself, begitulah. Kira-kira dia nggak sanggup menahan dirinya untuk ikut bergembira. Meski atlet itu adalah atlet Indonesia yang notabene adalah rival mereka. Ini sangat menarik sekali menurut saya. Cuaca cerah dari Tokyo ini. Ini di Jepang juga skateboard itu baru-baru 5 tahun terakhir terkenal ya, anak-anak muda banyak ya. Biasanya di setiap sport branch, toko-toko olahraga seperti Murasaki Sport, mereka punya skateboard park ya. Itu bisnis mereka. Jadi di samping mereka jual peralatan olahraga, mereka punya skateboard park, taman skateboard begini, lengkap dengan trik-triknya lah. Banyak di sini. Jarang sekali anak-anak di sini main liaran di jalan-jalan, jarang sekali. Mereka punya fasilitas yang lengkap. Yang menarik saya di Indonesia itu, saya nggak nyangka Indonesia mengikuti tren yang justru saya nggak begitu melihat olahraga ini terkenal. Nggak banyak waktu saya main ke Jakarta juga, saya nggak banyak melihat. Mungkin saya nggak tahu. Kalau teman-teman tahu tolong koreksi saya. Skateboard park. Anehnya Indonesia itu bukti dari suatu negara udah maju dari segala bidang, bukan ekonomi saja. Mereka mulai menguasai cabang olahraga berkuda umpamanya, tenis, renang, skateboard ini cool lah. Itu anak-anak muda yang
Gen Z ya, yang baru-baru ini. Ini representasi anak muda Indonesia itu apa nggak ketinggalan zaman gitu. Ya, nggak sibuk seperti Maledes, sibuk di kriket, di hoki yang orang nggak main. Pantaslah dia menang. Itu aja yang diputar Pak Cik Ompong tanpa malu, tanpa melihat hasil keseluruhan olahraga mereka jauh di telapak kaki Indonesia. Kalau menang sedikit Pak Cik Ompong mulai kakak ketawa. Makanya Pak Cik Ompong jadi brand saya nanti ini. Saya edit aja dia. Jadi itu menurut saya luar biasa sekali loh. Ya, ini olahraga anak-anak muda, ada yang 13 tahun di turun Indonesia, luar biasa. Pernah waktu Indonesia meraih medali emas di panjat tebing, kamu tahu tak komentar, teman-teman tahu nggak komentar netizen Maledes yang iri? Dia ngomong, itu bekas kerja kuli panjat gedung di Kuala Lumpur. Saya ketawa. Itu melihat itu mereka menunjukkan betapa mereka bodoh, ketinggalan zaman, karena di Jepang ini olahraga memanjat itu ada di mall-mall, ada ya, di setiap sudut kota ada tempat-tempat memanjat. Itu termasuk olahraga keren, sama dengan skateboard. Ya Desya, kamu masih sibuk main hoki, main kriket aja, itu aja yang kamu banggakan. Pantaslah Malaysia itu menjadi Maledes. Nanti saya bahas video khusus masalah ini. Itu saya, congratulations buat adik kita yang dapat medali emas di skateboard. Banyak lagi cabang-cabang lain di panjat tebing. Rizky malah bikin rekor dunia loh. Padahal tingkat SEA Games yang dia pecahkan rekor dunia. Banyak lagi. Ubed di badminton, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Video kali ini itu aja. Pembahasan lucu. Tapi saya lebih menghargai, lebih baik netizen Maledes itu seperti itu daripada kalian zong. Lebih baik jadi tepuk gembira untuk atlet Indonesia aja. Kirim atlet 1000 lebih, cuma dikirim pakai bus. Ya mabuklah mereka sampai sana. Terus hadiah apanya, hadiah medalnya nggak jelas. Katanya negara kaya. Indonesia jelas, kalau diringgitkan 240.000 ringgit untuk emas, ya. Terus bisa jadi pegawai negeri, jalur atlet. Jelas, jadi atlet di Indonesia itu udah cerah masa depannya. Percaya apa enggak ya, di Jepang ini dapat medali olimpiade pun, medali emas sepeser pun pemerintah mereka nggak ngasih hadiah loh. Beda dengan Indonesia dulu. Olimpik kemarin 6 miliar. Bayangin 6 miliar. 6 miliar itu kalau diinvestasikan dengan baik, hidupmu udah set up. Nggak jadi pegawai negeri pun nggak masalah. 6 miliar tuh 4 miliar kamu pergi, kalau yang kemarin anak-anak Kalimantan yang dapat itu. Kamu beli sawit, kebun sawit 4 miliar aja. Di Sumatera atau Kalimantan ratusan hektar itu. Hidupmu udah set up, sisanya beli rumah, beli apa terserah lah. Atau 1 miliar kamu 3 miliar sawit, 2 miliar di investing di saham, set up kamu. Itu saja untuk hari ini, langsung dari Tokyo. Terima kasih ya udah nonton, terima kasih yang udah subscribe. Yang nggak subscribe nggak apa-apa, nggak usah merasa bersalah, karena ini gratis juga ya. That's it. Bye-bye.